Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Amma ba'd. Yang saya hormati Al Ustadz Mansur selaku Kepala Madrasah Aliyah dan selaku guru pamong saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun dengan jarak jauh atau dengan daring. Pada kesempatan kali ini saya mau ikut belajar dengan kalian. Selanjutnya saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari IAIN Ponorogo dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya nama saya Muhammad Hamil Nur Wahid. Biasanya teman-teman manggil saya Hamil. Alamat rumah saya di Desa Wates, Kecamatan Slau, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya izinkanlah kami ingin belajar bersama dengan kalian. Selanjutnya kita akan belajar yaitu dengan mata pelajaran yakni dengan fikih. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu dengan mata pelajaran fikih yaitu zakat dan manfaatnya. Yang pertama, kita akan membahas yaitu apa itu zakat dan apa itu manfaatnya. Yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian zakat. Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta, benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Jadi, zakat di sini adalah sesuatu pemberian dari seseorang yang seorang itu mampu, yang mana diberikan kepada orang telah membutuhkannya, atau kepada orang yang telah membutuhkan, yaitu orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya. Zakat di sini yakni digolongkan dalam pengeluarannya hukumnya yaitu dengan hukum adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua, kita akan bahas yaitu macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama yaitu zakat di hari raya Idul Fitri dan zakat mal. Yang pertama, kita akan membahas yaitu zakat pada zakat yaitu Idul Fitri. Yang pertama yaitu zakat Idul Fitri, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang berada di seluruh Indonesia ini, yakni sekarang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Yang mana zakat Idul Fitri ini dilakukan pada setahun sekali, yang mana dikeluarkan ini dalam kadarnya yaitu berupa makanan pokok yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah membutuhkannya. Zakat di sini adalah untuk apa? Yaitu untuk menyempurnakan bahwasanya ketika melakukan puasa di hari raya Idul Fitri, yakni dengan menyempurnakan yaitu ditambah dengan yaitu zakat. Yang mana adapun zakat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat wajib dari zakat itu yang pertama adalah Islam. Syarat-syarat wajib zakat.
Yang pertama yakni Islam. Salah satu wajib zakat ini yang pertama yaitu adalah orang Islam. Tentunya kalau orang-orang bukan Islam dia tidak tahu dengan nama zakat tersebut. Walaupun tahu, tidak tahu itu apa, itu kegunaannya apa, dan fadilahnya itu apa. Yang kedua yaitu dia lahir sebelum matahari penghabisan di bulan suci Ramadan. Ketika dia lahir, nah matahari pada penghabisan ini belum terpanam atau di bulan suci Ramadan ini. Ketika dia lahir, nah ketika lahir itu matahari kan belum penghabisan. Nah itu wajib dia mengeluarkan zakat buat anak tersebut. Yang ketiga yaitu memiliki lebih dari harta keperluan makanan untuk dirinya sendiri. Nah, di selain itu untuk wajib dinafkahkan kepada orang yang telah membutuhkan tersebut. Yakni ketika kita sudah mampu untuk mengeluarkan zakat, yang mana zakat itu berupa makanan ataupun apapun, yang seperti contoh yaitu zakat di Idul Fitri itu dengan menggunakan beras. Nah, itu diberikan kepada orang yang telah membutuhkan. Contohnya untuk fakir, untuk miskin dan sebagainya. Hukum bayar zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki bahan makanan sebanyak yaitu 2,5 kg untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hukumnya di sini adalah wajib mengeluarkan zakat ketika di bulan suci Ramadan, dalam kutip yaitu tanda orang-orang itu sudah mampu. Yaitu selimutan dengan yaitu namanya zakat fitrah. Zakat fitrah di sini itu menumpang umat muslim ketika dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, itu untuk menyempurnakan yaitu ditambah dengan yaitu zakat. Untuk menyempurnakan yaitu daripada puasanya tersebut. Yang kedua kita akan bahas yaitu zakat mal. Zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal ialah zakat yang sesuatu dimiliki atau dikuasai dari seseorang yang dapat dipergunakan. Jadi zakat mal itu juga disebut dengan zakat harta, yaitu kewajibannya umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta dan mereka dari hak-hak yang kaum miskin di antara umat Islam. Yakni zakat mal di sini yaitu zakat untuk zakat berupa harta. Jadi setiap orang memiliki harta itu dalam kurun waktu tertentu telah ditentukan itu harus dizakati. Karena apa? Karena untuk mensucikan daripada harta tersebut, bahwasanya harta itu didapat dari mana, terus kedepannya itu mau dibuat apa supaya zakat tersebut dapat bermanfaat bagi orang tersebut dan pemiliknya. Dan juga untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara kaum umat Islam tersebut. Nah, di sini kita selanjutnya yaitu syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini sangat penting. Yang pertama yaitu harta tersebut harus dibagi dengan cara yang baik dan halal. Kita sebagai umat Islam harus bisa pandai-pandai yaitu dalam cara baik dan halal ketika didapatkannya suatu harta tersebut. Yang kedua yaitu harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Nah, harta tersebut milik sendiri dan berpotensi dapat dikembangkan oleh orang lain
lain maupun dirinya sendiri. Nah, dengan misal yaitu mulai kegiatan usaha perdagangan maupun usaha yang lainnya. Nah, yang berhak menerima zakat siapa? Yang berhak menerima zakat yang berhak menerima zakat yang pertama yakni yang dapat menerima zakat yaitu ada 8 golongan. Yang pertama yakni fakir. Nah, dari fakir ini adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tidak memiliki harta dan dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ini dari fakir. Yang kedua yakni miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Miskin adalah seseorang yang memiliki harta tapi harta tersebut cukup untuk dimakan atau kebutuhan sehari-hari. Itu dari miskin. Yang ketiga itu amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk dalam ajaran agama Islam. Itu yaitu dari mu'alaf, yaitu dari orang yang baru masuk Islam. Jadi dia tidak mengenal sepenuhnya bahwasanya bagaimana toh di ajaran di Islam dan bagaimana tata caranya tersebut. Yang selanjutnya yaitu budak. Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk mereka tetapi tidak memiliki harta benda untuk dirinya sendiri maupun dalam kehidupan yang ada di sekitarnya. Dia masih membutuhkan seseorang bahasanya untuk diberikan dalam hal tersebut. Yang keenam yaitu gharim. Yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Dia punya hutang dimanapun dan hutang itu banyak dan dia tidak bisa melunasi hutangnya itu sama sekali. Yang selanjutnya yaitu fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji ataupun bayaran sama sekali. Itu yang dinamakan fisabilillah atau berjuang berjihad di jalan Allah. Yang selanjutnya yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga dia membutuhkan barang-barang tersebut. Dia suatu contoh hijrah ke Madinah. Nah, ketika di perjalanan ataupun dimanapun dia tidak memiliki harta untuk tersebut. Nah, jadi ini berhak untuk menerima daripada zakat tersebut. Ibnu sabil, fisabilillah. Ibnu sabil.
Yang pertama kita sudah membahas yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini kita menekan bahasanya waktu dan hukum pembayaran zakat fitrah di antara lain. Nah, di antara lain yaitu yang pertama waktu yang diperbolehkan yaitu awal Ramadan sampai penghabisan Ramadan, yakni dalam satu bulan itu ketika mengeluarkan zakat di awal bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu wajibnya, waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari sampai penghabisan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu waktu yang lebih baik atau sunnah dibayar yaitu sesudah sholat subuh sampai sholat subuh sebelum pergi sholat di sore waktu pergi, yakni dibayar sudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari. Itu yang selanjutnya yang lebih baik daripada sunnahnya. Yang selanjutnya kita akan membahas yaitu hikmah atau manfaat daripada zakat ini. Hikmah atau manfaat daripada zakat. Yang pertama, hikmah atau zakat ini dan hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama, membersihkan jiwa seseorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan serta dampak buruk di dalamnya, yakni membersihkan jiwa seseorang yang mana dalam kehidupan sehari orang itu pasti mempunyai kesalahan maupun keburukan. Nah, dengan adanya ini kesalahan tersebut dapat dirubah dengan yang namanya dapat menghilangkan atau dari dosa-dosa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menutupi hutang serta kewajibannya yang mestinya ditunaikan, yaitu bisa meringankan beban seorang bahwasanya seorang tersebut memiliki hutang yang mana dapat meringankan beban daripada orang-orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan, yaitu hatinya dalam gelisah ataupun dalam kesusahan. Nah, dengan adanya ini untuk menenangkan seorang dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit, yakni kita dapat membantu dan menutupi kebutuhan orang-orang miskin yang telah membutuhkan tersebut dalam kehidupannya. Dalam tanda kutip orang-orang ini sangat membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya harta berbagai musibah berkah ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni ini membersihkan daripada harta-harta yang haram yang didapatnya dari tidak jelas ataupun kurang begitu bermanfaat, supaya harta tersebut dapat bermanfaat baginya sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya itu menegakkan kemaslahatan umum, menjadikan yang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan. Nah, ini menegakkan keselamatan untuk kebahagiaan di dunia maupun untuk kita di akhirat nanti. Jadi sangat penting bahwasanya daripada zakat ini dan manfaatnya. Sebagaimana dalam identifikasi zakat ini adalah ada undang-undangnya dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia. Pemerintah telah membuatkan yaitu undang-undang. Nah, undang-undang di sini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahasanya dalam kutip yaitu dengan yang namanya mengatur dalam zakat dan manfaatnya di dalam pengelolaan tersebut. Nah,
Dari materi zakat dan manfaatnya, saya harapkan teman-teman semua bisa memahami apa itu zakat dan apa itu manfaatnya. Nah, dengan tersebut kami harapkan anak-anak dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana yaitu manfaatnya dengan zakat tersebut. Nah, penjelasan dari saya cukup ini. Apabila ada kesalahan kata maupun kurang pas dari pembicaraan saya, ada kesalahan pribadi ataupun kesalahan yang tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari teman-teman kalau kurang paham dengan atau bisa diskusikan dalam yaitu materi zakat dan manfaatnya, nanti setelah ini kita sharing-sharing bersama. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak sengaja. Akhiran, wallahu maaf ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.